Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Selamat datang untuk para pendatang dan para penonton setia channel Kuliah-Kuliahan. Di pertemuan kali ini kita masuk di segmen pengantar akuntansi. Kita akan bahas persamaan dasarnya ya teman-teman. Dan ini akan saya lengkapi dengan bagaimana sih cara praktek pencatatan akuntansi itu. Nah, seperti apa penjelasannya dan bagaimana prakteknya? Mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita definisikan dulu sih proses akuntansi itu sih apa gitu. Nah, proses akuntansi ini bentuknya itu matematis teman-teman. Artinya ya urut, mulai dari proses penjurnalan, pembentukan buku besar, neraca saldo, kertas kerja dan lain-lain sampailah menjadi bentuk laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman, persamaan akuntansi ini adalah kuncinya ya teman-teman. Bukan mimpi ya, tapi ini adalah kunci dari persamaan dari akuntansi. Jadi kita harus tahu banget nih persamaan dasar akuntansi itu seperti apa. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi itu adalah sama dengan harta itu sama dengan utang plus modal. Jadi ketiga ini aktiva sama dengan pasiva. Jadi aktiva dan pasiva ini maksudnya harus balance dan seimbang jumlahnya ya teman-teman. Nah, kalau kita balik gimana? Modal sama dengan harta dikurang dengan hutang. Nah, sementara laba, untuk mencari laba itu pendapatan dikurang dengan beban-beban. Untuk mencari harta lagi, utang ditambah modal ditambah plus laba yang akan menjadi penambah modal nanti di laporan perubahan ekuitas. Kemudian harta sama dengan hutang plus modal ditambah pendapatan dan dikurangi dengan beban. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nama di antara ini mana yang harus kita tahu banget? Nah, yang harus kita tahu banget adalah harta sama dengan hutang plus modal. Itu kuncinya ya teman-teman. Nah, di sini akuntansi itu diawali dengan sebuah transaksi. Jadi kalau tidak ada transaksi tidak akan ada proses akuntansi. Nah, transaksi itu apa? Transaksi itu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga harus dicatat. Jadi ada kejadian-kejadian, dalam hal ini kejadian ekonomi, berupa kejadian keuangan yang mau tidak mau harus dicatat. Kenapa? Kalau nggak dicatat, nanti perusahaan akan kehilangan historical biaya atau historical finansialnya atau sejarah keuangannya. Nanti dia nggak tahu nih hari ini udah ngeluarin berapa jumlah yang sudah kita dapetin. Nanti kesulitan nanti perusahaan kalau nggak dicatat. Nah, kalau untuk mencatat itu harus dari bukti transaksi teman-teman. Jadi makanya setiap transaksi di perusahaan, baik dia misalnya perusahaan besar, kecil, UMKM, warung-warung tradisional, nah itu harus ada buktinya biar bisa dicatat dalam proses akuntansi. Nah, buktinya apa aja sih? Bisa berupa faktur pembelian barang, slip bukti transfer kalau pembayarannya menggunakan transfer, bukti penerimaan kas kalau misalnya ada pendapatan, dan bukti pengeluaran kas kalau misalnya ada pengeluaran, serta memo. Jadi, kelima jenis ini maupun jenis yang lainnya ini bisa dijadikan bukti transaksi. Nah, dari bukti ini nanti akan menjadi dilanjutkan pada proses pencatatan. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap transaksi ini ke persamaan dasar akuntansi? Nah, suatu transaksi ini dapat mengakibatkan perubahan tadi persamaan dasar akuntansinya. Perubahan bisa terjadi pada aktiva dan aktiva saja. Artinya misalnya transaksi itu tidak mempengaruhi pasiva, dia hanya aktiva. Makanya dia akan hanya mempengaruhi pada aktiva saja. Bisa saja aktiva yang berpengaruh itu aktiva dan kewajiban. Misalnya ada penerimaan hutang, otomatis nanti harta akan bertambah, pasiva juga bertambah, tapi hanya pada sisi hutang. Ketiga, bisa juga aktiva dan modal. Kalau misalnya ada penanaman modal disetor atau ada penambahan laba ditahan. Nah, jadi aktiva dan pasiva akan berpengaruh. Kemudian bisa juga berpengaruh pada
posisi aktiva, kewajiban, dan modal. Bisa juga berpengaruh ketiga sekaligus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman pengaruh dari transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Saya ulangi lagi teman-teman, persamaan dasar akuntansi ini adalah key-nya, kuncinya untuk pemahaman proses akuntansi secara menyeluruh. Jadi kalau kita sudah memahami persamaan dasar akuntansi ini, untuk step-step selanjutnya saya jamin akan jauh lebih mudah. Oke, kita langsung ke contohnya teman-teman. Di sini ada contoh transaksi yang pertama. Pada tanggal 1, itu Dr. Aisyah membuka rumah sakit. Ia menginvestasikan uang tunai sebesar 90 juta. Nah, transaksi ini mengakibatkan perubahan pada kasnya, teman-teman. Jadi di sini transaksi perubahan pada aktiva dan kas. Nah, jadi kalau kita catat dalam proses persamaan dasar akuntansi, di sini yang bertambah adalah di posisi aktiva kas. Kenapa ada kas? Karena di sini ada proses penambahan nih. Nah, penambahan. Kemudian selanjutnya di sisi modal. Jadi ini berpengaruh pada aktiva dan pasiva hanya saja pada sisi modal di sini. Karena ini akan menjadi modal awal dari rumah sakit itu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan oke bisa dimengerti ya. Selanjutnya di transaksi yang kedua pada tanggal 6 Agustus. Dr. Aisyah membeli sebuah gedung seharga 80 juta. Nah, transaksi ini teman-teman, otomatis kalau dia gedung akan menambah harta ya teman-teman di sisi aktiva dan berkurangnya aktiva berupa kas. Nah, jadi di sini dia hanya berpengaruh pada sisi aktiva saja. Jadi nggak ada pengaruhnya ke sisi pasiva. Ingat tadi pengaruh dari transaksi itu bisa ke aktiva sama hutang, aktiva sama modal, atau ketiganya sekaligus. Nah, jadi di sini yang berpengaruh hanya pada sisi aktiva saja. Loh, kenapa Pak? Karena di sini kasnya berkurang teman-teman, karena dipakai untuk membeli. Kemudian karena ada sisi yang berkurang di sisi aktiva, ada bertambah di sini. Bertambah 80.000 karena uang ini dipakai untuk membeli gedung, dan gedung itu bagian dari aktiva, atau kalau kita rincikan lagi, gedung ini adalah bagian dari aktiva tetap. Nah, ingat ya, harus balance. Kalau kita tambahkan di sini ditambah, di sini ditambah, akan sama dia 90.000, berarti masih balance. Nah, mudah-mudahan di transaksi kedua bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya di transaksi yang ketiga, gimana nih? Ada 9, Dr. Aisyah membeli peralatan seharga 7 juta dengan pembayaran kontan 6 juta, sedangkan sisanya dikredit selama 2 bulan. Nah, di sini teman-teman, maka akan muncul nih 6 juta, ingat 6 juta akan mengurangi kas dan juga akan mempengaruhi kewajiban karena di 1 juta rupiah. Loh, kok bisa Pak? Karena ini tadi, dia beli seharga 7 juta, pembayaran kontannya 6 juta dan sisanya akan dicicil. Artinya ada kas yang berkurang dan juga ada hutang yang akan bertambah. Nah, gimana nih cara masukinnya ke persamaan dasar akuntansinya? Nah, di sini teman-teman, mari kita cek. Oke, ingat tadi pembayaran tunainya 6 juta, kemudian berkurang dari saldo kas yang sisa dari 10.000 berkurang sisa 4.000 saldo kasnya. Kemudian muncul peralatan karena dia membeli peralatan, jadi peralatan bertambah 7.000, gedung tidak ada transaksi apa-apa, dan muncul di sini hutang usaha. Tadi dia hutangnya 1.000, sisa dari 6 juta. Kalau kita tambahkan ketiga ini, maka jumlahnya akan sama menjadi 91.000 rupiah. Nah, mudah-mudahan di transaksi ketiga ini juga mudah untuk dipahami ya teman-teman. Di tanggal 10, transaksi yang keempat ini, Dr. Aisyah membeli obat-obatan senilai 3.400.000 cash tunai. Transaksi ini, apa yang timbul? Aktiva berupa obat-obatan dan berkurangnya aktiva berupa kas masing-masing 3.400.000. Oke. Mari kita cek di sini ya teman-teman di persamaan dasar akuntansinya. Tadi ingat, belinya 3.400.000 cash. Jadi tunai.
Dari saldo 4.000 tersisa jadi 600, muncul ini akun baru obat-obatan senilai 3.400.000. Di peralatan